kalau ingin dipilih oleh masyarakat, pertama-tama pasti harus dikenal terlebih dahulu kan. Kalau tidak dikenal ya bagaimana mau memilihnya? Sehebat apapun seseorang kalau tidak diketahui orang, sehebat apapun mutiara gitu, kalau dia terbenam di dalam lumpur ya nggak ada yang tahu kan. Jadi tidak bisa dipilih. Nah, tapi di antara popularitas dan elektabilitas itu ada satu lagi, yaitu likability, tingkat kedisukaan gitu. Seseorang itu dikenal, efek dikenalnya itu bisa dua, yaitu dikenal dan disukai, atau dikenal tapi tidak disukai gitu. Nah, yang diinginkan oleh para politisi, calon pejabat publik adalah dia dikenal tapi disukai oleh masyarakat. Karena kalau dia tidak disukai, maka sulit untuk dipilih. Mungkin sudah 10 tahun Sandi Uno dikenal masyarakat ya, beredar baik sebagai calon wakil gubernur, sebagai wakil gubernur Jakarta, lalu sebagai menteri sekarang ya. Jadi dia sudah sangat dikenal. Demikian juga dengan nama seperti Ridwan Kamil atau nama Hovifah. Ibu Hovifah itu sudah lama sekali di politik, anggota dewan ya, legislatif, lalu sempat menjadi menteri, lalu menjadi gubernur. Kemudian nama AHY juga sudah sangat dikenal karena bukan hanya dia pernah maju di kontestasi politik di Jakarta, tapi juga dia adalah ketua umum Partai Demokrat yang terus-menerus berkeliling ke seluruh Indonesia. Apalagi nama seperti Mahfud MD ya, yang memiliki pengalaman lengkap sejak belasan tahun ini, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kemudian nama Erick Thohir juga ya. Jadi dari segi popularitas nama-nama ini semua sudah dikenal masyarakat. Dari segi kedisukaan, umumnya mereka disukai masyarakat. Elektabilitas mereka juga tidak terlalu jauh terpaut satu sama lain. Karena tiga nama capres ya, Prabowo, Ganjar, Anies, itu kalau nama-nama bakal cawapres itu disandingkan dengan mereka, kalau hanya dilihat dari segi elektabilitas, tidak beda jauh. Siapapun bisa berpasangan dengan yang lain. Tapi ya tentu saja kemudian pertimbangan memilih cawapres kan bukan hanya soal elektabilitas, ya. Kecuali kalau elektabilitasnya itu ada yang dominan. Jadi tadi alasannya mengapa kok bisa dipasangkan dengan siapapun, karena tidak ada yang dominan elektabilitasnya, baik untuk capres maupun cawapres. Elektabilitas adalah salah satu pertimbangan objektif saja untuk seorang capres memilih cawapres. Ada pertimbangan lain, yaitu komplementaritas. Komplementaritas itu seberapa saling melengkapi mereka dari berbagai sudut pandang. Misalnya kategori ideologis politis, yaitu ada kubu nasionalis, ada kubu religius, atau kubu Islam, gitu kan, Islami. Kalau seorang calon itu lebih dikenal berasal dari kubu nasionalis seperti Ganjar, maka kemungkinan besar dia akan memilih cawapres dari kubu religius. Contoh lain komplementaritas itu dari segi wilayah. Masing-masing capres itu kan punya kekuatan wilayah masing-masing. Misalnya nih, Pak Prabowo kuat di Jawa Barat ya, tapi dia lemah di Jawa Tengah dan cukup kompetitif di Jawa Timur. Maka mungkin Pak Prabowo akan mencari bakal cawapres yang mungkin bisa membantunya dari segi elektabilitas yang cukup kuat di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Biasanya kubu religius itu dicari yang bukan hanya figur pribadinya yang religius, bisa juga dari sudut pandang latar belakang organisasinya. Misalnya apakah ada NU atau Muhammadiyah atau yang lain. Jadi kalau misalnya Ganjar, bagi contoh, dia dari kalangan nasionalis ya, Ganjar itu, maka yang lebih potensial bagi dia adalah dari kalangan religius. Siapa itu? Kan bisa lihat tuh. Maka misalnya mungkin nama Muhaimin yang cocok, atau nama Khofifah yang cocok, atau mungkin juga nama seperti Sandi yang selama ini juga dikenal sebagai figur yang secara personal religius. Demikian juga dengan Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo kan sama dengan Ganjar, lebih dikenal sebagai figur nasionalis. Mungkin dia akan mencari figur yang lebih religius, seperti yang dia coba sekarang ya. Pak Prabowo kan sudah berkoalisi dengan PKB. Demikian juga dengan Pak Anies, cenderung lebih religius. Maka dia akan mencari dari kalangan yang lebih nasionalis. Kira-kira gitu. Jadi ada aspek objektif, minimal terdiri dari dua. Satu soal elektabilitas, yang kedua soal komplementaritas. Ya. Yang ketiga, pertimbangan mencari cawapres itu paling tidak adalah pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif itu ada dua minimal. Seberapa cocok tuh seorang personal capres dengan bakal nama cawapresnya. Nah, kalau misalnya secara personal nggak cocok, kan nggak bisa kerjasama nanti. Karena tidak setiap orang bisa bekerja sama dengan orang lain untuk waktu yang panjang ya. Menjadi presiden dan wakil presiden itu kan panjang, bisa minimal 5 tahunan. Kalau tidak ada masalah-masalah tertentu. Itu pertimbangan subjektif yang pertama. Yang kedua, jangan lupa pertimbangan subjektifnya adalah
para capres-cawapres itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik gitu. Nah, jadi seberapa cocok nih seorang capres itu dan cawapres itu dengan partai-partai yang mengusungnya, terutama dengan para pemimpin partai tersebut. Itu pertimbangan yang sifatnya subjektif gitu. Lalu di tingkat partai ada juga pertimbangan objektif. Pertimbangan objektifnya itu adalah pemilu di Indonesia itu pemilu serentak. Jadi partai politik itu mencalonkan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, mengikuti pemilu legislatif yang menjadi salah satu tugas utama partai. Tantangannya adalah capres-cawapres yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu bisa memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif kepada perolehan suara di dalam pemilu legislatif dari partai yang mendukungnya. Nah, partai-partai itu akan berhitung kalau dia mencalonkan pasangan capres dan cawapres, apakah dia memperoleh keuntungan positif secara elektoral dari pencalonan itu, atau apakah dia memperoleh dampak negatif gitu. Minimal partai politik akan mencalonkan orang, baik itu capres maupun cawapres, yang tidak berdampak negatif kepada perolehan suara partainya dalam pemilu legislatif. Jadi cukup banyak variabel atau faktor-faktor yang harus diperhitungkan. Kompleks ternyata ya untuk sekedar menentukan siapa cawapres yang cocok ini. Ya, betul. Dan yang saya sebutkan itu baru faktor-faktor besar ya, Mas. Ada banyak lagi yang lain yang dipertimbangkan oleh partai-partai, tapi secara umum garis besarnya begitu. Ketika dilaksanakan, yaitu menjadi lebih kompleks gitu. Ya, memang menjadi pemimpin kan tidak mudah. Kalau mudah cukup Mas Anhar aja sama saya yang jadi pemimpin kan. Karena tidak mudah ya harus orang-orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni dan dianggap sebagai putra-putra atau putri-putri terbaik bangsa oleh masyarakat maupun oleh partai politik. Siapa cawapres yang tepat ini? Partai-partai ini sudah berpikir lama sebetulnya. Karena data-datanya tersedia. Misalnya data tentang elektabilitas, data-data tentang popularitas, likabilitas, ya, data-data yang saya sebutkan tadi ya, kekuatan apakah kekuatan wilayah atau kekuatan ideologis dan sebagainya, itu data-datanya sudah tersedia sejak beberapa tahun terakhir dan partai-partai sudah punya itu. Jadi yang diperlukan oleh partai-partai sekarang cuma momentum aja. Momentum itu bisa datang tiba-tiba, tapi bisa juga berdasarkan jadwal gitu. Misalnya yang sebut momentum itu, PDI Perjuangan itu kan bisa mencalonkan sendiri. Siapa yang bakal dicalonkan oleh PDI Perjuangan itu udah lama tuh dipertanyakan orang. Bukan karena orang nggak tahu, tapi karena orang masih bertanya-tanya, ini PDI Perjuangan akan nyalonin Ganjar atau akan nyalonin Puan Maharani kan gitu. Nah, kan lama tuh sudah ditunggu. Tiba-tiba PDIP melihat momentum menjelang Lebaran kemarin lalu diumumkan, meskipun awalnya diperkirakan tidak akan secepat itu ya. Mengapa kok sampai sekarang belum ada definitif dari sisi koalisi atau partai, capres-cawapres? Belum tentu itu karena mereka belum punya. Bisa jadi karena itu juga bagian dari strategi gitu. Karena kompetisi Pilpres untuk 2024 itu akan sangat kompetitif. Kalau yang maju lebih dari 2 calon, potensial terjadi 2 putaran. Karena sangat kompetitif, maka capres-cawapres yang akan terpilih juga akan dipengaruhi oleh satu hal lagi, yaitu siapa calon lawan. Karena calon lawan yang kita hadapi akan menentukan strategi yang kita ajukan, termasuk di dalamnya capres-cawapres itu. Jadi mungkin partai-partai, gabungan partai ini akan saling menunggu sampai dengan menjelang batas-batas akhir. Seperti pengalaman 2004, 2009, 2014, dan 2019, pasti nanti menjelang batas pendaftaran itu partai-partai biasanya akan punya calon.